Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Bincang-bincang kali ini saya akan membacakan sebuah artikel yang sangat penting yang ditulis oleh seorang penulis yang tidak disebut namanya, tapi jika ditelusuri tulisan ini amat sangat ilmiah banget, karena cara beliau menulis ini bisa dibuktikan dasar-dasar beliau menulis. Artikel ini berasal dari situs Wali Sanga. Beliau menulis sebuah judul ialah Ajaran Habib Klen Ba'alawi mengarahkan umat Islam kepada kebodohan. Itulah judul dari tulisan beliau. Habib Ali Sharqon menulis tentang seseorang yang hidup di abad keempat Hijriah, seperti Ubaidillah dalam kitab yang ditulis pada abad ke-9 Hijriah tanpa merujuk kepada sumber-sumber sejaman atau referensi ilmiah yang valid adalah tindakan yang sangat tidak bisa dipercaya dan tidak ilmiah. Dalam tradisi ilmu sejarah, setiap informasi yang disampaikan harus memiliki dasar yang kuat berupa bukti tertulis dari masa yang sama, atau setidaknya sangat dekat dengan peristiwa atau tokoh yang disebutkan. Ketika Ali Sharqon menyebut nama Ubaidillah di dalam karyanya pada abad ke-9 Hijriah tanpa dukungan dari kitab-kitab sejaman, itu menimbulkan keraguan besar akan keaslian dan keabsahan informasinya. Keilmuan yang sah menuntut adanya metode penelitian yang jelas, termasuk analisis kritis terhadap sumber-sumber yang digunakan. Jika suatu informasi hanya didasarkan pada dugaan atau tidak memiliki rujukan yang dapat diverifikasi, itu tidak memenuhi standar ilmiah. Mempercayai hal semacam ini sama saja dengan menutup mata terhadap logika dan bukti yang bertentangan dengan prinsip menggunakan akal dan nalar. Orang yang tetap percaya pada informasi tanpa dasar ilmiah yang kuat dapat dianggap tidak menggunakan pikirannya dengan baik atau bahkan bersikap bodoh. Mereka mengabaikan akal yang seharusnya memandu dalam memilah mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan bukti-bukti nyata. Dengan demikian, mempercayai sesuatu yang tidak ilmiah adalah bentuk ketidakrasionalan yang merugikan. Tradisi yang mengajarkan sesuatu tanpa dasar ilmiah atau tanpa referensi yang valid, baik itu dalam bentuk dalil atau sumber sejarah yang kuat, akan membawa manusia pada kebodohan dan kesesatan. Dalam tradisi keilmuan yang benar, setiap informasi harus didukung oleh bukti yang sahih dan dapat diverifikasi. Ini adalah prinsip fundamental dalam setiap ilmu, termasuk ilmu sejarah, nasab maupun agama. Ketika seseorang menerima suatu informasi yang tidak memiliki referensi yang valid, mereka mengabaikan kebutuhan untuk berpikir kritis dan menggunakan akal sehat. Misalnya, jika nama seseorang seperti Ubaidillah disebutkan dalam kitab yang ditulis berabad-abad setelah tokoh tersebut hidup, tanpa adanya referensi dari kitab-kitab sejaman, maka informasi tersebut harus dipertanyakan. Mempercayai informasi yang tidak memiliki dasar kuat sama saja dengan menolak akal yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk memandu kita dalam mencari kebenaran. Tradisi yang tidak berlandaskan ilmu dan bukti hanya akan membentuk pola pikir yang tidak kritis dan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak benar. Orang-orang yang hidup dalam tradisi semacam ini akan cenderung menerima apa saja yang diajarkan kepada mereka tanpa mempertanyakan atau mencari kebenaran. Ini membuat mereka terjebak dalam kebodohan
karena mereka tidak menggunakan kemampuan berpikir dan meneliti. Dalam Islam, Allah mendorong kita untuk menggunakan akal dalam mencari kebenaran, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah? Quran Surat Al-A'raf ayat 185. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan manusia untuk merenungkan dan memikirkan bukti-bukti, bukan menerima sesuatu tanpa dasar atau dalil yang jelas. Jadi, mengajarkan sesuatu yang tidak ilmiah atau tanpa referensi yang sahih sama saja dengan menjauhkan manusia dari kebenaran dan mendorong mereka ke arah kebodohan. Tradisi semacam ini harus dihindari agar umat tidak terjebak dalam kepercayaan yang keliru, dan penting bagi setiap individu untuk selalu mencari dalil atau sumber yang valid sebelum mempercayai atau mengajarkan sesuatu. Klaim-klaim yang tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar ilmiah, seperti yang disampaikan oleh sebagian tokoh dari klan Ba'alwi, justru semakin menambah daftar ajaran yang bisa menyesatkan dan membuat umat Islam semakin bodoh. Beberapa contoh seperti satu, yaitu perkataan mereka, dai-dai mereka yang berkata pesawat bisa berjalan mundur. Ini adalah klaim yang bertentangan dengan hukum alam dan prinsip fisika yang kita ketahui. Tidak ada bukti ilmiah atau teknis yang mendukung klaim ini. Jika dongeng ini benar, mestinya akan menjadi berita viral terkait di bandara sudah terpasang ratusan CCTV dan ribuan pengunjung yang membawa kamera. 2. Faqih Muqaddam melakukan Mi'raj, perjalanan spiritual naik ke langit 70 kali dalam semalam. Ini tidak hanya tidak masuk akal dari sudut pandang fisik, tetapi juga tidak ada dalil yang mendukung klaim semacam ini. Mi'raj adalah peristiwa yang hanya terjadi pada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj hanya satu kali di dalam hidupnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan berulang-ulang oleh orang lain. 3. Yaitu perkataan mereka orang bangkit dari kubur dan bersalaman dengan penziarah. Ini juga merupakan klaim yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam. Menyebarkan keyakinan seperti ini hanya membuat umat jauh dari pemahaman Islam yang rasional dan berbasis dalil. 4. Matahari bisa ditahan, tidak bergerak. Mengklaim bahwa seseorang bisa mengendalikan pergerakan alam semesta adalah khurafat yang tidak sesuai dengan prinsip tauhid yang mengajarkan bahwa hanya Allah yang mengendalikan segala sesuatu di alam semesta. Ajaran-ajaran semacam ini yang penuh dengan dongeng dan cerita-cerita mistis tanpa landasan dalil sahih atau bukti ilmiah bukan hanya menyesatkan tetapi juga merendahkan akal dan intelektualitas umat Islam. Islam adalah agama yang mendorong penggunaan akal dan ilmu pengetahuan. Allah dalam Al-Quran seringkali mengajak manusia untuk berpikir, merenung, dan mencari kebenaran berdasarkan bukti-bukti yang nyata, baik melalui wahyu maupun melalui alam semesta. Ketika umat Islam diajarkan untuk mempercayai hal-hal yang tidak rasional dan tidak mendasar, mereka cenderung terjebak dalam tahayul dan khurafat yang pada akhirnya akan melemahkan kemampuan kritis mereka. Ini akan membuat umat Islam terbelakang dan sulit untuk maju, karena mereka lebih mengandalkan cerita-cerita ajaib yang tidak masuk akal daripada ilmu pengetahuan yang benar. Selain itu, klaim-klaim seperti ini dapat merusak citra Islam sebagai agama yang rasional dan moderat. Di saat umat lain maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, umat Islam yang terjebak dalam ajaran-ajaran seperti ini akan tertinggal dan terlihat tidak menggunakan akalnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk menjaga ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran, hadis yang sahih, dan pengetahuan yang ilmiah.
menjauhkan diri dari ajaran-ajaran khurafat yang tidak mendasar seperti yang diklaim oleh sebagian tokoh dari klan Ba'alwi adalah langkah penting untuk menjaga kemuliaan Islam dan mencegah umat dari kebodohan. Demikianlah sebuah artikel yang ditulis oleh situs Wali Sanga, bagaimana beliau ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kecerdasan akal harus digunakan untuk memahami, untuk membantah khurafat-khurafat dan tahayul. Karena agama Islam adalah agama yang rasional, tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, dari artikel ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.